Hai Sobat Lagerejo, ketemu lagi sama Tifa dalam program acara Ketupat. Dan sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran nih. Nah, kita bakal bagi-bagi masakan yang bisa Sobat Lagerejo buat hidangkan selama Lebaran biar menu Lebaran kalian itu gak gitu-gitu aja. Dan di sebelah Tifa sudah ada narasumber spesial, yaitu dokter spesialis gizi klinik SMC Rumah Sakit Lagerejo, Dr. Niken. Halo dokter. Halo Mbak Tifa, selamat siang. Selamat siang. Dan juga halo Chef Faisal. Aduh, Chef Faisal, halo. Dan Chef Faisal ini tentunya dari episode yang sebelum-sebelumnya menemani kita buat masak-masak. Oke, langsung saja menu kita hari ini apa nih, Chef? Menu kita hari ini kita buat pindang serani dengan ikan patin. Oke, pindang serani dengan ikan patin. Oke, lalu yang kedua kita buat carang kesing. Wow. Carang kesing atau pestuban ya, beberapa mengenalnya dengan nama pestuban, betul ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja bikin ya Chef ya. Kita bikin ke masakan utamanya dulu nih, ya, pindang serani. Ya. Oke, kita pakai ikannya ikan patin ya Chef ya. Kita ada ikan patin segini. Ya. Nah, oke, ikan patinnya. Ikan patin ini kan kadang untuk ikan patin seperti patin, kemudian bandeng ataupun gurame itu kan cenderung atau lele itu cenderung bau tanah ya. Betul. Ya, bau tanah. Jadi untuk bisa mengurangi dari bau tanah sendiri itu, sebelum kita masak kita kasih lemongrass atau jeruk ya. Kita tipis, kemudian diamkan dulu, kemudian nanti kita cuci, kita bilas lagi, kemudian kita kasih garam, kemudian diamkan lagi, baru kita cuci lagi, baru kita proses. Nggak jadi asin ya, meskipun ada secara kita cuci kembali. Dan juga nggak bau tanah ya Chef. Iya, itu untuk mengurangi dari bau tanah sendiri, karena apa namanya kan jenis-jenis ikan ini memang karena kan ya kalau di apa namanya ternak, iya betul, di tempat yang kalau ataupun yang jadi tambak atau gimana, jadi dia akan lebih bau tanahnya lebih terasa ya. Sekarang untuk bahan-bahannya, kalau nggak ada ikan patin ini Chef, bagaimana? Apakah bisa diganti yang lain? Bisa, kadang bisa. Kemudian kalau di tempat saya sendiri, kebetulan di Rest Hotel ya, Rest Hotel kita, saya untuk ala carte saya jual untuk pindang salmon. Pindang salmon, wah menarik sekali ini di Rest Hotel ya. Saya yang mungkin mau coba pindang salmon di Rest Hotel, bisa baik, di restoran nantinya. Baik. Menarik sekali. Jadi kan lebih apa ya, lebih menarik ya. Salmon sendiri juga warnanya bagus. Jadi bisa dikreasi ya dengan yang berbagai macam ikan. Lalu untuk bahan-bahan lainnya ini apa? Bahan-bahannya ini kita ada cabai keriting, kemudian cabai rawit, terus bawang putih, bawang merah, bawang putih, kemudian ada serai. Ada serai ya. Ada serai. Ini harus disiapin dulu sebelum libur Lebaran ini. Iya, ini bahan-bahannya lumayan susah juga ya, karena semuanya juga belanja nih. Daun salam, ada daun jeruk juga, terus ada kemangi. Wah, ini nih yang bikin masakan jadi tambah sedap nih. Kemudian ada belimbing ulu. Wah, seger ya. Harus ada ini berarti ya. Kemudian jahe dan kunil. Oke, langsung saja kita masak-masaknya, Chef. Nah, Dokter Niken, untuk kandungan dalam ikan patin sendiri itu sebenarnya seperti apa sih, Dok? Ya, jadi ikan kandungan. Baik ya. Dokter Niken, untuk kandungan dalam ikan patin sendiri ini
seberapa baik sih, Dok? Ya, jadi ikan patin itu salah satu ikan tawar yang banyak ditemukan di beberapa daerah. Tapi saya lihat sekarang Semarang juga banyak ini ikan patin. Dan kalau dilihat kandungannya, lemaknya cukup rendah, kemudian proteinnya lumayan bagus gitu ya. Untuk satu porsinya bisa sekitar 9-10 gram protein. Wah, jadi cukup tinggi bagus juga ya, Dok, ya. Masih ada kandungan-kandungan yang lain, vitamin, kemudian omega 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita ingat Lebaran itu kan identik dengan yang banyak santan, kemudian ya memang tradisinya begitu, tidak apa-apa. Tapi bayangkan kalau teman-teman ini nanti dari satu rumah ke rumah yang lain makan lontong, opor, ada rendang dan seterusnya yang semuanya rich. Kalau Indonesia itu kan makanannya sangat kaya, sangat kental begitu santannya dan seterusnya. Mungkin pada saat kembali ke rumah ada makanan yang segar nih gitu ya. Apalagi ini hujan-hujan, jadi nanti kalau dimasak hangat, kemudian menunya juga ikan, menyehatkan dan tidak ada santan di sana yang terlalu pekat, jadi tidak terlalu enak begitu, lebih segar begitu. Bisa dimakan dengan nasi anget-anget, kayaknya lebih seru nih gitu ya. Apalagi ini dengan menunya pidang serani ini ya, Dok ya. Betul. Jadi nanti misalnya tadi sudah disampaikan Chef kalau agak susah mencari tadi ikan patin, kita bisa diganti dengan yang lain. Mungkin kalau bandeng biar nggak susah ngambil durinya, bisa bandeng yang sabu duri misalnya, itu kita bisa gantikan dengan itu ya Chef ya. Atau mungkin dengan yang lain, kira-kira apa lagi? Misalnya nila atau gurame, ikan kembung. Ikan kembung, oke. Ya, ikan gabus. Ya, itu juga bagus. Ikan kembung itu juga omega 3-nya bagus, proteinnya bagus. Kemudian kalau yang satunya tadi ikan gabus ya, beberapa ikan gabus itu seringkali digunakan untuk orang yang membutuhkan protein cukup tinggi begitu, kemudian dimasak. Nah, ini salah satu pilihan karena seringkali ikan gabus itu hanya diambil minyaknya, hanya diambil ekstraknya begitu. Nah, kalau ini bisa dimasak, saya pikir akan lebih banyak protein yang masuk. Iya, seru sekali ini kelihatannya nanti. Luar biasa. Nah, untuk kandungan sendiri ini apakah ada perbedaan sih, Dok, antara ikan air tawar dan ikan laut nih? Sebetulnya kalau untuk ikan yang kurang lebihnya hampir sama, jadi tidak akan terlalu banyak berbeda. Rata-rata dalam satu porsi itu sekitar 50 gram ikan, daging ikan ya, itu mengandung sekitar 9-10 gram protein. Kadang-kadang ada yang sedikit lebih rendah tapi tidak akan selisih banyak. Lemaknya ada di sekitar 3-5 gram, jadi juga tidak terlalu banyak lemaknya. Yang mana ini juga bagus ini kalau seringkali kalau pengen diet nggak pengen makan lemak banyak gitu kan. Nah, mesti pengen gitu. Nah, sekarang kalau lemak dari santannya, nah ini kan masakan nggak pakai santan nih, jadi lebih seger, lebih banyak kuahnya begitu ya, bisa lebih sehat Pak kalau kita bisa berikan ini untuk misalnya Lebaran, kadang hari pertama udah full sama ketupat sama lontong opor, kita bisa di hari kedua misalnya, jadi sudah agak longgar dan lebih segar makanannya. Wah, ya. Ternyata ikan itu bisa menjadi alternatif kalau lagi diet juga ya, Dok ya? Ya, pada beberapa yang pasien kita juga menganjurkan ikan misalnya untuk dimakan. Kalau misalkan ingin naikkan HB, ingin naikkan albumin, kadang kan ada yang luka, kemudian kepengen penyembuhan lukanya lebih cepat begitu, kita sangat anjurkan makan ikan ya betul. Mau ikan tawar, mau ikan laut, monggo, nggak ada masalah. Yang disukai yang mana. Hanya kadang tadi kalau ikan tawar seringkali ada masalah yang bau tanah tadi, jadi kita harus proses tadi Chef sudah menjelaskan. Menurut saya ya kalau gampang ikan tawar ya ikan tawar kita bisa masak begitu. Ini berarti langkah pertama kita cincang-cincang dulu. Ya, potong-potong dulu ya untuk bahan-bahannya. Lalu setelah itu apa nih, Chef? Kita masak dulu, kita tumis dulu bahannya. Kita tumis. Nah, ini kan ada belimbing wuluh juga nih, Dok.
ada kandungannya nggak sih dok selain rasanya yang kecut asam? Ya, pasti dia akan jadi sumber vitamin C juga ya. Kalau berbagai macam bumbu begini kan memperkaya rasa, dan di situ juga kalau belimbing wuluh ini namanya juga sebetulnya kan dia dari buah juga kan ya, memang dimasak untuk sayur, belimbing sayur atau belimbing wuluh ini ada vitamin C-nya juga. Kandungan vitamin C-nya tinggi ya dok? Ya betul. Tapi kalau dimakan secara langsung gitu aman nggak sih dok? Kayak terlalu asam ya. Ngilu aja, bayangkan ya udah ngilu. Kalau misalnya susah belimbing wuluh nih, saya boleh kan diganti tomat misalnya. Beda ya? Ini juga ada tomat. Ya. Kalau tidak terlalu suka asam ya nggak usah pakai ini belimbing wuluh. Yang hijau ya. Oh ya, tomat yang hijau, ya? Tomat sayur yang hijau ya betul. Oh, ada perbedaan sendiri ya dok ya antara tomat hijau, merah? Ya, kalau yang hijau biasanya untuk memasak, kalau yang memang merah juga ada manfaatnya juga, ada glutamatnya di situ, jadi memberi rasa sedap, memberi rasa yang gurih, meskipun tidak pakai penyedap rasa, masih nambahi rasa yang lebih enak gitu. Oke, ini berarti kita tumis ya dok, sip ya. Lalu kayaknya masaknya juga cepet ya ini ya kalau begini. Iya. Tinggal cemplung-cemplung, kalau orang di rumah bilang tinggal cemplung-cemplung. Ini juga baunya. Ini tadi ada jahe ya? Jahe. Jahe ini berfungsi untuk apa aja sih dok kalau jahe sendiri ini? Kalau di masakan rasanya untuk mengurangi ininya ya, amisnya mestinya ya chef. Sementara kalau dari sisi hangat juga kalau beberapa pasien dengan keluhan mual, saya seringkali menganjurkan misalnya membuat minuman hangat begitu dari kacang hijau, gula merah, diberi jahe sedikit untuk menenangkan perut biar tidak sampai pedes, jadi hanya memberikan rasa lebih nyaman di perut, jadi lebih tidak mual begitu. Ternyata kalau sampai pedes ya mungkin akan mengiritasi, tapi kalau soft begitu tidak terlalu tajam, ini jahenya itu akan mengurangi rasa mual, mengurangi kembung. Untuk mengurangi rasa mual bisa menggunakan jahe. Ya. Betul. Wah, ini baunya sudah tercium sekali ini. Enak sekali. Ya. Suaranya tuh agak naik lebih lemah ya Bapak. Oke. Kayaknya masih ada yang ditahan. Oh baik. Pas aja, suaranya agak naik nggak Bapak? Oke. Ini suaranya tadi. Masih terlalu kecil suaranya. Oh, ya. Ya. Oke. Ini ada serai ini sekarang ya. Serai itu juga nah ini buat rasa masakan lebih kalau orang Jawa bilangnya sedep ya, lebih enak digeprek. Ya. Seringkali orang juga bikin wedang serai ini kalau hujan-hujan gitu ya, membuat rasa hangat, rasa nyaman begitu dengan wedang serai gitu ya. Tehnya diberikan serai juga. Wedang serai, terus ada jahe juga, ini bisa menghangatkan tubuh juga ya dok ya. Nah, ini cocok banget sih Lebaran, dan cuacanya juga ini kan masih hujan terus, betul. bakal anget, seger, ya. Dan juga cepet nih masaknya ya. Betul, makanya tinggal cemplungin aja, cemplung gitu. Cuma kalau yang masak chef pasti beda, meskipun hanya dicemplung-cemplung dengan kita yang di rumah gitu. Kalau menu ini ada di Ras Hotel juga nggak sih, Saf? Pindang serani ini. Nah, ini untuk pindangnya sendiri itu saya pakainya kalau di sini pakai salmon. Pakainya salmon. Ya, betul. Ini mestinya kalau nggak suka pedes, saya itu nggak terlalu suka pedes, jadi mungkin cabenya harus dikurangin. Padahal yang suka pedes tuh kalau begini kan panas, pedes gitu. Cabenya lagi. Wow. Tapi utuh dia. Oke. Jadi untuk ini betul. Ya. Lalu kan dia bisa. Ya. Sebagian. Kalau dari potongan dia nggak begitu. Nggak terlalu pedes, baik ya.
Oke, ini kita sudah memasukkan airnya. Ini harus banyak kuahnya ini biar seger. Banget sih ini. Biar buat rame-rame. Kalau kemangi sendiri nih, Dok, apa nih Ya, manfaatnya? kemangi itu Kemangi kalau ini kan dari untuk masakan kan pasti memberikan rasa yang untuk lebih sedap kalau orang Jawa bilangnya begitu ya. Tapi dari sisi herbal sendiri sebetulnya dia ada antioksidan juga gitu ya. Oke. Ya, cuma rasanya yang seringkali membuat orang tidak mau konsumsi ini apa namanya kemangi ini karena agak apa sih getir ya, agak ini. Nah, kalau dimasak seperti ini biasanya rasa getirnya berkurang. Jadi kita ya tentu saja pasti ada seratnya karena dia juga bentuk sayur, jadi ada seratnya juga ya. Nah, kalau mengonsumsi kemangi kan biasanya di lalapan itu kan mentah ya, Dok. Itu sebenarnya aman nggak sih, Dok? Kalau Nggak apa-apa selama kalau kita makan makanan yang mentah pasti harus dicuci nih, dicuci bersih, jangan sampai nanti ada kotor, ada debu begitu. Saya seringkali menganjurkan untuk keamanan pangan ya, yang mau dikonsumsi itu setelah dicuci dengan air mengalir, rendam sebentar dengan air matang, baru kemudian ditiriskan. Jadi kita ada jaminan makanan yang kita makan atau keluarga kita makan adalah makanan yang bersih dan sudah dicuci dengan baik. Cuci dengan air mengalir penting, tapi juga kita bisa rendam sebentar saja dengan air yang air matang begitu. seperti itu. Bisa diberi garam tadi seperti sarannya chef tadi. Iya, Sedikit saja garam. kemudian dibilas betul. Ah, tomatnya banyak sekali. Nah, warnanya lebih biar cantik. Tomat itu ada glutamatnya loh. Glutamat itu membuat rasa masakan kita lebih enak begitu. Ini chef nggak pakai penyedap juga rupanya, ini luar biasa. Berapa lama ini untuk merendamnya atau memasak ikannya, chef? kalau untuk masak sendiri kan ikan cepat ya, Dok, nggak perlu lama karena masaknya nggak terlalu beda seperti ayam. Betul ya. Kurang lebih berapa lama ini? 15 menit. 15 menit? 15 menit loh. Ini cepet banget kalau misalnya besok kesiangan pada saat mau lebaran ya. Bangunnya kesiangan, aku nggak sempet. Sudah ngantuk kan karena habis sering buka puasa sahur ya. Garam. Yang ini apa ini, chef? Oh, lada dengan gula. Gula pasir sedikit ya. Karena saya nggak pakai. Karena nggak pakai penyedap ya, nggak pakai. Dia berguna keluar garam sama. Cuma garam dengan gula ya. Oke, ini bisa jadi alternatif juga ya, Dok ya. Betul, untuk beberapa yang tidak menghendaki menggunakan penyedap atau MSG, tadi ada kandungan dari tomat tadi, yang glutamat alami tadi bisa nambahin rasa yang lebih sedap, lebih enak. Juga berarti ada kombinasi gula garam. Kombinasinya ini rasionya bagaimana nih, mau nyontek ya? Mau nyontek banyakin. Udah pandai sekali ini. Banyakin garamnya mau banyakin gulanya, chef? 1:1 sih. 1:1. Ya. Jadi ada manisnya, pasti ada gurihnya gitu harusnya ya. Sudah matang? Wow. Sudah matang. 15 menit sudah. Tidak terasa ya, ternyata. Cepat sekali ya ngobrol. Iya. Aduh, ini baunya sudah tercium. Wow. Kalau mau pedas lagi ditaburkan di atasnya. Ini orang biasanya ngomongnya lombok setan. Iya, Lombok setan. Wah. Sampai layu dulu. Ya. Saya ngangkat lagi. Wah, sudah matang. Gak ada 15 menit rasanya tadi ya. Luar biasa. Ini seger sih ini. Pakai nasi anget
Terus kalau nambah, nah repot lagi nanti. Nah, kalau nambah-nambahnya ini dok, kalau nambah ditambah kerupuk, tambah gorengan-gorengan ini gimana dok? Nanti, nah ini kalau jadi kan nambah kalori nih kalau nambah kerupuk, nambah gorengan. Belum kalau ayamnya, ikannya habis nambah nasi, nasinya habis nambah ikan, ikannya habis nambah nasi, nggak selesai makannya nanti ya. Ini malah jadi kayak balas dendam pada saat puasa kan? Hati-hati, dibatasi ya, hati-hati karena seringkali begitu setelah selesai puasa, lebaran banyak makanan enak datang bersamaan atau dalam beberapa hari kemudian yang ada. Kalau kemarin bukber ini halal bihalal di sana, halal bihalal di sini. Nah, hati-hati jangan sampai kalori berlebihan. Yang ada nanti nambahin berat badan, nambahin kolesterol, nambahin gula darah. Waduh. Malah melar ini pada saat lebaran ya. Betul. Kita boleh lanjut berikutnya. Chef punya masakan apa lagi hari ini, Chef? Kita plating dulu dok. Oh, kita biar lihat dulu ya. Ya. Jadi kita plating, nanti kita baru tambahkan Kemangi. Oh ya, garnishnya ya. Jadi, Wow. ini sudah sedikit buat Biar mateng. tempatnya boleh ditambahkan Oke. biar warnanya lebih cantik ya. Kalau untuk kemangi sendiri ini dimasaknya sebentar aja ya, Chef ya? Ini apa cara? Wah, ini udah jadi nih pidang seraninya. Luar biasa. Wah. Oke, kita plating ya. Sudah jadi luar biasa. Tuh kan baunya sedap begitu. Saya udah bayangin rasanya kayak gimana nih dok nih. Sabar. Tunggu dulu. Buka ya dok. Iya betul. Awas jangan kena jahenya, nanti dikira ikan ternyata. Wah, iya ini sering banget nih. Ada ranjau. Zong. Jahenya. Ini anget. Tomatnya, wah ada tomatnya nih, seger nih Mbak Tifa. Iya bener banget dok. Ada tomat, ada kemangi, Ya, ada belimbing woluh juga. ya seger banget. Udah kandungannya manfaatnya banyak banget. Betul. Enak juga. Seger. Bisa jadi alternatif lain ya, pilihan lain pada saat lebaran nih. Cuma harus hati-hati nanti maem enak, terus keceplos cabenya setan tadi. Wah, tambah nasi deh. Waduh, gak berhenti dong. Oke. Kemangi. Kemangi. Ya. Wah, cantiknya. Ya. Wah, luar biasa. Baunya enak sekali. Iya, enak sekali ini. Wah. Oke, Kat. Sudah. Oke, pidang serani sudah jadi. Selanjutnya kita mau masak apa nih, Chef? Nah, buat dessert ya. Ah, Dessertnya baik. carang kesing. Ini. Carang gesing. gesing, Wow. ya. Kalau sini biasanya namanya pistuban, ya, Pistuban. pistuban atau carang gesing. Iya, betul. Ya, bahan-bahannya ya kita pada pisang. Pisang. Pisang kepok, iya. Pisang seraja juga, kemudian ini ada nangka. Nangka. Ya, terus ini ada beras, Tepung beras, santan, garam, biji, telur, ada dan telur. ini ada vanila. Iya. Oke, siap langsung Baik. saja kita masak, Chef, bareng-bareng. Nah, untuk pilihan pisangnya sendiri ini kan pisang kepok atau pisang raja ya, Chef. Kalau pisang lainnya, apakah mengurangi rasa atau bagaimana, Chef? Bisa, cuman dia kan kalau untuk pisang ini yang bisa untuk jajanan seperti ini kan cenderung ke pisang raja dan pisang kepok, Kepok, ya. iya. Karena dia teksturnya juga lebih Lebih kenyal Iya, begitu. betul, Kan betul. mungkin kalau pisang lain agak terlalu lembek mungkin ya, betul. kurang bagus. Ya. Oke. Oh, Telur. Ternyata Oke, pakai telur juga ya, Chef ya ternyata ya. Wah. Ini lalu dicampurkan. Nah, untuk pisang sendiri ini apakah kan ada banyak nih, Dok? Ya.
jenisnya pisang, ada pisang kepok, raja, pipit, dan lain sebagainya. Nah, itu apakah nutrisinya itu beda-beda? Ya, kalau dari sisi pisangnya sendiri, pisang jelas, pisang itu adalah sumber serat karena dia bentuknya buah ya, dari apa namanya, kandungannya begitu akan lebih banyak mengandung serat. Nah, memang masing-masing pisang itu akan berbeda. Kalau dari sisi gulanya atau kandungan manisnya, semakin matang pisang maka akan semakin tinggi kandungan gulanya. Jadi ada beberapa, misalnya dari teman-teman atau dari keluarga kita ada yang mempunyai sakit diabetes misalnya, coba dicari pisang yang tidak sampai matang. Kalau pisang misalnya pisang yang di pisang buah itu seringkali keluar titik-titik coklatnya. Itu semakin matang, semakin tinggi kandungan gulanya. Jadi kalau dia lebih arah kuning bagus begitu, belum terlalu banyak titik-titiknya, akan tidak terlalu tinggi gulanya begitu. Oh, itu dia cara membedakan pisang yang matang dan tinggi gulanya dengan ditandai dengan adanya titik-titik coklat itu tadi ya, Dok ya. Betul. Nah, kalau sekarang pisang kepok seperti ini, apalagi yang direbus, biasanya kan masih belum terlalu matang yang sampai tua sekali, jadi gulanya tidak terlalu banyak, bisa untuk pilihan snack misalnya. Nah, kadang-kadang ya udah direbus aja gitu. Cuma ini kan jadi pilihan nih, biar nggak direbus terus gitu. Karena kalau digoreng nanti terlalu banyak minyaknya juga begitu ya. Diusahakan yang tidak terlalu banyak goreng. Ini salah satunya chef mau bikin jajan yang enak nih. Ini jajan zaman saya kecil, tapi enak sekali ya. Ini tadi yang diputer apa aja ini, chef tadi ngobrol aja kita jadi nggak denger ya, saya bilang. Chef, apa nih? Telur, kemudian ada garam tadi, sedikit masuk, kemudian gula, kemudian tepung beras, sama vanila. Dan vanila, iya. Dicampur sampai halus begitu kira-kira. Gulanya cair ya. Betul. Harus rata, betul. Tapi kalau zaman dulu cara gesing atau pestuban itu pakai daun pisang. Nah, sekarang kan susah ini kalau cari daun pisang ya, Chef. Kita masak tanpa daun nanti. Nanti pakai ini aja. Pakai wadah, ya. Kalau di kampung memang pakai daun, dibungkus daun, betul. Ya. Susah nyari daun pisang ini sekarang ya. Nah, untuk gulanya sendiri ini apakah ada pilihan lainnya nggak sih, Chef? Gula pasir, apakah harus gula pasir atau bisa diganti madu atau bagaimana, Chef? Kalau memang alternatif untuk menghindari gula boleh pakai madu. Biar bisa lagi atau mungkin kalau stevia ya, seperti ada daun stevia seperti itu mungkin akan lebih baik daripada, karena kalau madu itu kalau dipanaskan dia rusak. Madu itu hanya bisa sampai 30 derajat. Kalau ini nanti dipanaskan, madunya akan rusak, tinggal kandungan gulanya saja lagi. Begitu ya. Jadi harusnya kalau kita konsumsi madu itu dicampur, misalnya kepengen diminum begitu ya, airnya tidak boleh panas, jadi hanya air yang suam-suam kukus sekitar 30-40 derajat maksimal itu baru kemudian diminum. Nah, kalau dicampurkan di masakan kayaknya kok rusak ya, misalnya nggak mau pakai gula pasir, kalau saya boleh usul daun stevia nih, daun stevia bisa jadi alternatif ya, atau stevia yang bubuk mestinya ya, itu bisa untuk menambah rasa manis dan tidak usah terlalu banyak, sedikit saja sudah bisa gitu ya. Karena ini dari pisangnya juga sudah manis ya, Dok ya. Manis, betul. Kalau saya nggak salah tadi ada nangka juga, jadi rasanya sudah baik rasanya. Nangka juga sudah manis. Iya, betul. Untuk kandungan nangka sendiri ini apa aja sih, Dok? Kalau nangka?
Untuk kandungannya ya dia sama dengan yang lain, dia buah, seratnya cukup banyak, dan jangan lupa juga kalau ini gulanya lebih tinggi nih, hati-hati. Kalau ini kalau kan nangka ya? Ya betul, kan dia manis sekali. Jadi kalau untuk tambahan atau biasanya diiris kecil-kecil begitu untuk campuran, masih nggak apa-apa, nggak terlalu banyak ya. Untuk penyedap juga ya Chef ya kalau nangka ini ya? Wangi, betul. Wangi. Ya. Kan nggak nangka segelondong, nangkanya kan cuma kecil, kecil-kecil ya, diiris kecil-kecil. Nah Dok, tipsnya apa sih? Kan pada saat lebaran itu tadi ya, seperti yang sudah kita bahas, cenderung ke kalap. Nah tipsnya biar bisa makan makanan yang enak, bisa nyobain semuanya, tapi tanpa takut sakit nih. Pertanyaannya susah. Jawabannya susah. Yang penting tetap saja kita dalam kendali makanan kita sendiri ya, karena kan kita yang kalau ya memang sih kadang kepengen makan macem-macem enak di mulut, tapi kemudian di badan kita jadi nggak enak, kan kita rugi gitu ya. Toh kita sudah 1 bulan belajar mengendalikan keinginan, belajar mengendalikan hawa nafsu katanya begitu ya. Jadi tetap saja setelah lewat masa puasa mestinya kita juga tetap bisa dong mengendalikan keinginan untuk makan yang berlebihan. Kan nggak boleh, lontong opor boleh, jangan berlebihan. Kita yang bisa mengukur perutnya sendiri gitu ya. Seingat saya kalau di ini Nabi itu mengajarkannya makan itu nggak boleh berlebihan. Jadi sepertiga diisi makanan padat, sepertiga diisi minum, sepertiga diisi dengan udara. Jadi nggak sampai penuh perutnya, harus sudah berhenti ya. Kalau kira-kira nanti bakal berkunjung 3-4 rumah bagaimana? Ya sedikit di sini, nggak usah terlalu banyak. Nanti masih ada opor di sana lagi, makan sedikit lagi ya. Karena membuat tuan rumah yang dikunjungi mungkin akan lebih seneng kalau makanannya dilarisin gitu ya. Tapi juga tetap kita harus menjaga tidak sampai berlebihan dalam 1 hari 2 hari lebaran itu. Apa ini yang dituang? Tadi campurannya dituang ya. Setelah dimasukkan pisang dan juga nangka, tadi campuran adonannya dimasukkan. Ada telur, tepung beras, kemudian gula garam, vanila tadi. Vanila. Wow. Ya. Oke, setelah itu kita apakan ini, Chef? Dikukus ya, dikukus. Dikukus. Selama berapa lama kita menunggunya, Chef? 15-20 menit. Ini cepat juga ya, Dok ya. Praktis hari ini masaknya semuanya gampang nggak gampang sih, kayaknya gampang. Tapi kalau kita yang ngerjain belum tentu beres. Ingat-ingat dulu, ini masukkan apa dulu ya? Apa dulu? Oke, tinggal tunggu 15 menit ya. Kita tunggu selama 15 menit ya. Sudah menunggu 15 menit nih, Chef. Lalu yuk kita cek bareng-bareng nih. 1, 2, 3. Wow. Ini baunya udah enak banget sih, Dok, ini sih. Sudah cepet bikinnya ya. Saya pikir mungkin untuk pemula-pemula juga untuk nggak terlalu susah nih pemula kayak saya ini kalau suruh masak pemula terus nggak bisa masak ya. Wow, cantik sekali. Lalu ini daun pandan ya? Pandan untuk sedep-sedep ini juga. Wah, enak sekali. Ini anget-anget ya, enak, didinginin juga enak ini. Wah, luar biasa. Wow. Ada gurihnya, ada manisnya. Wah. Jadi ini menu kedua kita, carang gesing. Nah ini dia udah jadi carang gesing dan juga pidang seraninya. Ini bisa jadi menu alternatif buat sahabat Togorejo yang bosen nih sama menu-menu lebaran yang biasanya bisa pakai ini nih.
pindang serani, dan juga carang gesing. Jadi nggak itu aja ya dok, ya menunya ya. Betul. Lalu untuk kandungan sendirinya ini juga banyak sekali ya dok, dan juga enak sekali. Cara masaknya juga gampang banget, cepat. Ya dok ya. Terus apa nih dok? Ada yang mau disampaikan kayak ini dok? Ya, jadi apa namanya? Kalau namanya orang Lebaran itu selalu identik dengan yang bersantan, yang terlalu banyak daging merah, terlalu banyak ayam. Kita Lebaran kali ini kita switch sedikit, kita bergeser ke makanan lain yang berupa ikan, di mana proteinnya bagus, lemaknya tidak terlalu banyak. Dan kalau dari ini kuahnya banyak seperti ini juga lebih segar, tidak mengandung santan. Harapannya kita tidak terpaku pada makanan yang tinggi santan, tinggi lemak begitu, tapi juga ada pilihan makanan lain yang juga sehat dan nikmat. Sementara dari dessert, saya pikir kalau ini dari apa namanya pisang dan dari ada nangkanya tadi, kita lihat ada banyak serat di sana. Manisnya bisa kita atur atau kita ganti dengan gula pengganti misalnya apabila diinginkan, dan itu akan memberikan tambahan serat untuk asupan sehari-hari. Jadi sudah banyak makan yang terlalu banyak santan, terlalu banyak lemak begitu, kita akan dapatkan serat dari dessertnya yang hari ini. Begitu. Luar biasa masaknya, luar biasa. Chef Faisal, ini menu ini ada di Reshotel ya, Chef ya? Ya, kalau ini kita jadi bubur ya. Untuk apa namanya dessert ini, kalau untuk yang tadi saya bilang untuk pindang sendiri kita ada salmon. Pakai salmon. Wah, ini juga enak itu salmon. Itu juga nikmat sekali. Sahabat Telogorejo juga bisa merayakan Lebaran nih, makan-makan di Reshotel juga ya, Chef ya. Sekali. Gak cuma bukber doang, Lebaran bareng keluarga. Halal bihalal. Halal bihalal juga bareng keluarga, bareng teman-teman bisa di Reshotel dengan menu-menu yang tentunya spesial dari Chef Faisal dan tim tentunya. Oke, selamat Lebaran sahabat Telogorejo. Terima kasih sudah menyaksikan Ketupat di tayangan ini SMC Rumah Sakit Telogorejo. Terima kasih.